Inilah Danau Sentarum, tempat yang menjadi rumah bagi buaya sinyulong, bekantan, orangutan, beruang madu, burung rangkong, dan 265 jenis ikan termasuk arwana superet. Danau dua musim seluas 132.000 hektar yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai lahan basah penting bagi bumi ini sudah jutaan tahun menjadi jantung distribusi air bagi Sungai Kapuas dan banyak sungai lain di Kalimantan. Ikuti petualangan kami di kawasan Sentarum ini dan Anda akan menjadi saksi pelepas liaran arwana superet di habitat aslinya. Ini salah satu teman seperjalanan kita dari Jakarta, Kang Irfan Hakim. Seperjalanan dan seperjuangan ya? Seperjalanan, seperjuangan, sependeritaan. Oh iya benar. Tapi kayaknya nggak ada derita-derita ini, sekesenangan. Gimana tadi perjalanan di pesawat? Seru banget. Jadi sepanjang perjalanan banyak ngobrolnya. Ini udah mau tidur jadi. Karena banyak yang karena kita satu area ya, satu hobi, satu visi misi, jadi banyak yang dibicarakan. Dan satu radio SK, ternyata dia tuh pencinta radio. Baru terungkap tadi juga. Dan ini pertama kali sih aku maksudnya ke Kalimantan beberapa kali, tapi ini pertama kali ke Kalimantan, tapi dalam rangka untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada alam ini, kepada warga. Mengembalikan salah satu kebanggaan Kalimantan, kebanggaan Indonesia, yaitu Red Dragon. Betul. Naga merah. Naga merah. Alias jadi dari Bandara Putus Ibau kita masih harus jalan darat nih, kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam. Ya ngobrol lagi itu mah. Menuju Lanjak. Terus dari Lanjak kita pindah naik speedboat. Berapa lama? Speedboat ya 6 jam lah. Beneran? Enggak, paling lama 2 jam. Jadi kan dari Jakarta ke sini bisa ditempuh 2 jam. Itu pun penerbangannya tuh cukup sulit guys. Jadi karena penerbangan ke sini tuh seminggu hanya dua kali. Itu pun kalau penumpangnya penuh. Kalau penumpangnya nggak penuh ya di cancel digabung ke penumpang berikutnya. Kita dapat rezeki alhamdulillah bisa rombongan ke sini. Dari sini jadi belum nyampe nih. Belum. 2 jam darat. 2 jam jalan darat. Setelah itu kita pindah speedboat kurang lebih 2 jam lagi. Pantesan Om Chandra tadi bikin kita kenyang. Kayaknya takut kelaparan di jalan. Nah, kita mau menuju ke Taman Nasional Danau Sentarum Betung Kerihun. Jadi Danau Sentarum. Ya, kalau kawasan Danau Sentarum. Ya, dia Taman Nasional Danau Sentarum Betung Kerihun. Namanya Betung Kerihun. Jadi di Danau Sentarum itu ada beberapa area atau gimana? Ada beberapa area, betul. Dan Danau Sentarum Betung Kerihun itu adalah suaka untuk beberapa satwa liar langka yang dilindungi. Apa saja? Salah satunya arwana superet. Oke. Kemudian kedua, buaya. Ngapain buaya banyak gini? Jadi buaya sana ya, ada juga. Tapi buayanya buaya itu loh, buaya sinyulong ya. Oh iya. Yang mulutnya lancip, yang panjang lancip. Orangutan. Bisa ketemu nanti kita. Bisa ketemu orangutan kita. Wow. Terus Bangau Tongtong. Oke. Terus berbagai. Oh Bangau Tongtong mah sebetulnya migrasi sebetulnya. Iya. Bangau Tongtong sama ini yang spesial juga, burung rangkong raja. Kan ada rangkong julang mas, ada rangkong badak. Terus ini rangkong raja. Yang gimana tuh? Pokoknya yang paling gede, yang mahkota paruhnya itu paling keren. Ya, tapi yang agak ngotak itu bukan sih? Betul. Bisa ketemu kalau rezekinya bagus. Bisa ketemu kalau rezekinya bagus. Oke, itu beberapa binatang dilindungi di Indonesia dan ternyata informasi hasil ngobrol tadi ya di perjalanan. Arwana itu ternyata sudah dinyatakan dilindungi itu dari tahun 75 saya lahir. Tapi baru sampai sekarang belum semua orang tahu. Banyak udah tahu tapi nggak semua ya. Ya, jadi arwana superet itu satwa liar langka masuk Appendix 1 CITES dari tahun 75. Dia masuk Red List IUCN juga. Itu artinya arwana superet, harkat, martabat, pangkatnya sama dengan harimau, gajah, orangutan, badak, banteng, merak, dan lain-lain.
level dilindunginya tuh? Level dilindunginya, level langkanya, level terancam punahnya sama harimau, sama badak, sama orangutan, sama gajah. Jadi arwana super red ini bukan ikan main-main yang bisa kita perlakukan seenak udel gitu loh. Berarti kalau kita pelihara tuh harus bersurat. Betul, makanya melihara arwana. Dan dari penangkaran resmi. Harus dari penangkaran resmi. Bukan yang ngambil dari alam langsung. Nggak boleh. Iya itu makanya. Nggak boleh. Dan ini makanya kali ini kita justru dari penangkaran kita lepaskan ke alam. Betul. Restocking namanya. Restocking namanya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sana apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjaga habitat dan juga kelestarian dari arwana tersebut. Betul, ya? betul. Karena harus kerjasama semua. Kita penghobi, kita penangkar, kemudian government sama masyarakat lokal. Kalau semua nggak kerjasama, nggak bisa ini dilaksanakan. Ya, karena kalau dimanapun kita melakukan pelepas liaran, kayak saya kan suka melepas liaran burung. Dan kali ini pelepas liaran ikan seumur hidup baru pertama kali. Nah, tapi banyak orang nyinyir sini katanya gini, alah lepas liaran bentar lagi juga ditangkap lagi sama orang setempat. Betul. Nah itu nanti kita ngobrol di sana itu tentang nanti kita ngobrol, kita sampaikan kenapa kita lepas di tempat ini, apa alasannya dan gimana cara kita ngejaganya supaya dia nggak ditangkap orang. Oke, sip. Kembali program kita adalah mengantar suhu ke hulu bersama dengan Suk Eng Pang dan juga Red Dragon 88. Thank you Kang Irfan. Let's go. Setelah mendarat di Bandara Pangsuma Putu Sibau, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan 3 buah mobil menuju Desa Lanjak dengan jarak tempuh sekitar 2,5 jam. Perjalanan yang cukup panjang ini terasa menyenangkan karena di sepanjang jalan mata kami disuguhi oleh indahnya hutan dan birunya langit Kalimantan. Beberapa kru yang ikut ternyata memilih tidur untuk mengumpulkan tenaga. Tidak terasa, akhirnya kami melihat hamparan air yang begitu luas dari kejauhan. Danau Sentarum sudah tampak di depan mata. Sebelum melanjutkan perjalanan dengan menggunakan speedboat, rombongan sepakat untuk mengisi perut di sebuah rumah makan sederhana yang ada di Pasar Desa Lanjak, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Warga pasar heboh melihat Irfan Hakim ada di antara rombongan. Dalam waktu sekitar 10 menit saja, hampir semua penduduk Lanjak berkumpul di depan kedai tempat kami makan. Ada yang sekedar senyum-senyum, berjabat tangan, dan banyak juga yang minta berfoto dengan artis kesayangan mereka. Karena waktu yang terus berjalan dan kami tidak ingin terlambat sampai di tujuan, maka kami berusaha menembus keramaian warga untuk melanjutkan perjalanan ke Danau Sentarum. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 sampai 3 jam dari Bandara Pangsuma Putu Sibau, kita akhirnya tiba di Lanjak ya. Ini namanya Desa Lanjak dan di belakang saya ini udah perairan sebetulnya ya. Udah kawasan dari Danau Sentarum. Nah, teman-teman, kita dari lokasi ini akan naik speedboat kurang lebih 2 sampai 3 jam lagi menuju Danau Lukuk di Desa Malemba. Nah, di tempat itulah kita akan melakukan pelepas liaran puluhan arwana super red yang kita bawa dari berbagai tempat. Mudah-mudahan ikan-ikan itu happy dibawa pulang kampung, bisa beradaptasi dan bisa segera berkembang biak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya arwana super red kembali lestari di alamnya. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video ini karena Anda akan menyaksikan kami mengantarkan arwana super red pulang ke kampung halamannya. Dan yang bikin saya bahagia hari ini adalah teman-teman boleh lihat antusiasme warga, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang menyambut kedatangan kita. Mungkin bukan menyambut kedatangan saya,
Dia senang ngelihat Irfan Hakim. Karena kebetulan memang Irfan Hakim hadir di dalam rombongan kita yang akan melakukan pelepas liaran di Danau Lukuk, Desa Malemba, kawasan Danau Sentarum, Betung Kerihun. Yuk, kita jalan. Rombongan menggunakan 6 speedboat yang kami sewa dari Desa Suhaid. Sedangkan bapak-bapak dari Balai Besar Taman Nasional Danau Sentarum menggunakan 2 speedboat milik mereka sendiri. Total 8 speedboat meluncur dari Lanjak menuju Danau Sentarum. Matahari saat itu sedang trik-triknya, tapi trik matahari tidak kami rasakan karena mata terhipnotis oleh indahnya hamparan air, landscape, dan vegetasi di Danau Sentarum. Sungguh menakjubkan. Alangkah cantiknya karya cipta Tuhan Yang Maha Pencipta. Beberapa kali kami mengambil jalan pintas melalui kanal-kanal kecil di tengah Danau Sentarum. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Menembus Danau Sentarum di sela-sela lebatnya vegetasi yang sama sekali tak pernah kami lihat di ibu kota. Tapi malang tak dapat dikejar, untung tak dapat diraih. Salah satu speedboat kami mengalami gangguan mesin di tengah danau. Ini posisi kita in the middle of nowhere. Sekeliling air, sekeliling hutan. Kenapa kita berhenti di sini? Karena ada satu speedboat yang mesinnya modar alias mati. Tuh, ini kita semua rombongan total kurang lebih sekitar 8 speed. Ini ada satu speed yang mesinnya kendala. Jadi kita tunggu sebentar. Kita nggak mungkin tinggal teman kita. Jadi masuk berdelapan, keluar harus berdelapan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi kami dibuat terdiam karena rindangnya pepohonan yang menutupi kami dari teriknya sinar matahari, seolah-olah bagaikan pertanda alam memberikan restu kepada perjalanan ini. Seolah tak mau rugi, semua momen kami abadikan dengan menggunakan 4 kamera yang kami bawa dari Jakarta. Setelah 3 jam perjalanan dari Lanjak, akhirnya kami sampai di lokasi pelepas liaran. Puluhan atau mungkin bahkan ratusan warga sudah menunggu kedatangan kami. Warga membuat semacam lanting atau lantai terapung untuk memudahkan kami melakukan pelepas liaran. Inilah Danau Lukuk yang berada di Desa Melemba, Danau Sentarum. Danau ini kami pilih karena beberapa alasan. Pertama, karena danau ini masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Kedua,
karena danau ini dan seluruh ekosistemnya dilindungi oleh masyarakat adat Dayak Iban. Dan ketiga, danau ini tidak pernah kering walaupun kemarau panjang melanda Danau Sentarum. Sebelum puluhan arwana yang kami bawa dilepaskan ke alam, kepala desa dan ketua adat mengajak kami untuk mengikuti upacara bedara. Tujuan upacara ini agar niat baik kami diterima oleh alam dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sembilan orang tamu diminta untuk melarung beras, tuak, dan sebutir telur ke dalam danau. Kemudian kami juga diminta untuk menginjak beras dan telur sebelum naik ke atas lanting. Nah, sekarang kita ada di atas lanting ya, di atas papan terapung. Ini adalah papan terapung yang dibuat oleh saudara-saudara kita dari suku Dayak Iban. Jadi kami disambut di sini oleh keluarga besar kami, oleh kepala suku, kemudian ada kepala desa, kepala adat, tetua, sesepuh. Mereka menyambut kedatangan kami dengan upacara khas Dayak Iban yang namanya adalah upacara adat bedara. Tadi 9 orang dari kami turun dari speedboat, turun dari perahu, disambut dengan upacara khusus. Kami mendapatkan air 1 gelas, mendapatkan telur 1 butir, dan mendapatkan berondong seperti berondong beras ya, 1 piring kecil. Kami mendapatkan itu dan kami ditugaskan untuk melarung itu ke dalam sungai. Setelah itu proses upacara bedara dilakukan. Ini kita lihat ada Pak Vincent, ada Pak Chandra menjadi perwakilan kita. Mereka mendapatkan masing-masing 9 dan 7 set. Ini nih barang-barang yang ada di depan kita. Ada daun sirih saya lihat, ada daun salam, ada sirih, ada pinang, kemudian ada kue beras, dan ada ini juga nih. Saya kurang tahu, tapi kalau di Jawa kita menyebutnya ini berondong beras namanya. Ya, inilah ritual dari upacara rendai, namanya rendai. Terbuat dari beras memang. Inilah rendai. Nah, inilah prosesi upacara bedara. Upacara ini wajib dilakukan sebelum kita melakukan pelepas liaran arwana kembali ke habitat aslinya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu agar niat baik kita ini diterima oleh alam, diterima oleh yang di atas, diterima oleh Yang Maha Kuasa, sehingga akhirnya apa yang kita lakukan tidak mengganggu alam, justru memperbaiki ekosistem, sehingga akhirnya arwana Superet bisa kembali lestari di alamnya. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Dan ini saya mendapatkan minuman khas suku Dayak Iban. Ini buat teman-teman yang tidak minum minuman beralkohol, memang cukup pegang saja, tidak perlu diminum. Cuman kalau kebetulan ya, saya lagi haus, jadi saya minum. Gimana rasanya? Rasanya seperti berembali. Oh, berembali. Rasanya seperti berembali. Terbuat dari tape juga yang difermentasi. Betul. Jadi ini tape ketan difermentasi gitu ya. Jadi rasanya seperti berembali. Dan agak anget, Badan. Iya, agak anget.
jajaran. Ini tampaknya perwakilan dari kami ini sudah membuat sesaji ya? Apa nih? Ya, sepertinya membuat atau merangkai apa ya? Tadi macam-macam isinya. Iya. Ada daun salam, daun sirih dan lain-lain. Ada 9 piring kecil digabungkan menjadi ada 2 piring besar, semuanya disatukan. Nah, rupanya setelah ditabur ke kita semua. Sana tuh, aming. Ini nggak boleh balas nih kita nih. Nggak boleh balas nih kita nih. Yang belakang juga belum kena. Iqbal biar naik lagi. Pak, boleh balas nggak Pak? Telur lagi. Lempar telur nih. Ini sebetulnya tadi yang tadi kita tuangkan, yang seorang satu itu dibikin versi besarnya. Kalau tadi itu kan naik itu 9 orang, satu orang satu paket kecil. Tuak, kemudian telur sekarang dan lainnya. Sekarang dari 9 piring-piring kecil, bahannya disatukan dalam bentuk piring besar. Tapi semuanya dari masing-masing piring tadi digabung jadi satu. 9 jadi satu. Jadi kalau tadi 1 dibagi 9. Itu telurnya juga 9 ternyata tuh. Iya, jadi emang 9 yang tadi kita itu dikembalikan menjadi 1 lagi. Iya. Dan entah ada hubungannya atau tidak, biasanya memang teman-teman kita ya, kalau pelihara arwana dalam satu akuarium itu, kalau mau di komteng jumlahnya kalau nggak 9, ya kan? 8 gitu. Unik ya? Unik. Itulah kayanya Indonesia ya. Betul. Dan bahannya kan dari alam semua. Ini bahannya dari alam semua, betul. Daun, sedih. Ini 9. Pak Vincent 9, ini 7. Jadi jumlahnya harus. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Kan nih harus 7, satunya nanti 5. 5. Harus ganjil ya Pak? Harus ganjil. Ternyata iya, tadi juga lembaran juga ada yang 9. Iya, ada yang 7. 9, 7. 7. Kan telur itu sumber kehidupan ya. Betul. Dengan beras, nasi, dan ini juga air. Iya. Betul. Oke. Sepah ngangau, sepah mingkau, sepah nyada, sepah nyepas, sepah madah, punala. Orang beliau. Siapa di kangau kita? Kami ada bukai. Kangau ke Raja Tuman, Raja Ikan, Raja Bayar, Raja Gumar, Raja Tapah, semua Raja Tiang, Raja Geranda. Sama kami kangau kita. Kami itu bisa ngelepau ikan silua. Di dalam luka tu. Orang ngelepau tu, yang nganjuang penyuruhan kami tu. Bukai orang sengapa, orang saja. Orang datang dari Jawa, Jakarta, Pontianak, Sarawak, Selimau, Sementau. Lalu pihak mega, kita ada ikan Raja Tuman. Kita impun, kita pun mengabadah itu. Kita mau nguruk itu. Anang dulu kau nyuruh kau. Pihak mega, kita angkat isi orang. Jai hati, jai dai. Kita siluak lepau itu. Kita terjaga tangkap erat ke bayar ngagumau. Jadi pihak mega. Kami tahu kan apa saja, apa banyak kopi yang ada yang renai yang salah yang tumpik masih. Yang kayu guru gerainya main trap di nak menua ini apa sekarang. Orang pulai gerai kami tu gerai kaya raja semua. Dah. Upacara dilanjutkan dengan menyembelih seekor ayam. Bulu ayam diletakkan di atas telur dan beras. Bulu yang terpercik darah disentuhkan ke tangan kami.
Upacara adat selesai. Setelah mendengarkan beberapa kata sambutan, tibalah saatnya kami melepaskan maskot ikan hias air tawar Indonesia ini kembali ke habitat aslinya. Semua rombongan mendapat kesempatan untuk melepaskan arwana ke Danau Lukuk di Desa Melemba. Suk Engpang sebagai anggota rombongan yang tertua mendapat kesempatan pertama untuk melakukan pelepasan. Nah, sekarang proses pelepas liaran sudah dimulai. Lihat sendiri yang di dalam plastik ini adalah arwana supret ukuran besar yang mudah-mudahan setelah dia beradaptasi bisa langsung berkembang biak di habitat aslinya. Tadi kita lihat Suk Engpang sudah melepas beberapa ekor, Kang Irfan juga sudah melepas beberapa ekor, dan ini ada Pak Chandra yang juga melepaskan beberapa ekor. Silakan. Pak Satata silakan. Nah, sekarang giliran Pak Satata, beliau adalah pimpinan dari Taman Nasional Danau Sentarum. Woi. Salam mudah-mudahan. Om Ferry, Om Ferry. Om Ferry, Om Ferry. Nah, sekarang nih giliran Om Ferry. Awas, ya Pak Ferry. Nah, silakan Pak Ferry. Bagus banget. Latar hitam jadi keluar banget warnanya ya. Ferry habis, siapa lagi? Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades, silakan Pak Kades. Iya. Ya. Nah, selanjutnya yang akan melepaskan ini adalah Bapak Kades dari Desa Melemba. Pak Kabit teknis, Pak Kabit wilayah itu 3. Ya. Ya. Saya pun mendapat kehormatan untuk melepaskan beberapa ekor arwana ke habitat aslinya. Semoga semua arwana yang kami lepas cepat beradaptasi dan segera bisa berkembang biak. Dalam acara pelepasan arwana supret ke Danau Lukuk di Desa Melemba, kawasan Danau Sentarum, Irfan Hakim mendapatkan sebuah kehormatan. Kepala desa dan ketua adat menyerahkan seperangkat pakaian adat sebagai hadiah untuk dibawa pulang ke Jakarta bagi seorang Irfan Hakim. Sungguh luar biasa. Bapak terima kasih ya. Oh bagus. Kegiatan pelepas liaran ini ditutup dengan acara foto bersama. Puluhan arwana supret telah dikembalikan ke asalnya. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi tonggak awal dalam upaya kita untuk melestarikan arwana supret. Lepaslah, lepaslah. Semoga lestari arwana supret Indonesia di habitat aslinya. Titip alam ini Pak, kita sama-sama menjaga. Pak, kami tetap jaga. Banyak predator di sini yang bisa memangsa anak ikan arwana. Jadi ini PR. Makan apa aja? Ini udah dikumpulin semua. Wow, udah dikumpulin semua. Ini adalah sebuah desa yang berhadapan-hadapan dengan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Ini adalah farm arwana yang cukup besar di Nangasuhait.